Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jemaah sekalian, sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita bertadarus membaca makra' tafsir kita pada siang hari ini pada Quran surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Ayo lanjut. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa huwa asghul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis syahril haram, tentang bulan al-ashhurul haram, yaitu qitalin fih, tentang berperang di dalamnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qitalun fihi kabir, berperang di dalam bulan yang diharamkan oleh Allah, al-ashhurul hurum, itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah, wasaddun artinya mencegah, menghalangi, an sabilillah, menghalangi seseorang atau sekelompok orang dari jalan Allah. Maksudnya menghalangi seseorang untuk beriman. Wa kufrum bihi, dan juga kufur terhadap Allah.
wal Masjidil Haram, kemudian menghalangi orang untuk beribadah di Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi, mengusir penduduk yang ada di sekitar Masjidil Haram, yang ada di Mekah, yaitu Nabi dan sahabatnya, minhu, dari Masjidil Haram, akbaru, itu dosanya lebih besar. Jadi berperang pada bulan yang haram itu dosa besar, tetapi menghalangi orang beriman, menyiksa orang yang mau beriman, mengusir orang yang beriman dari tanah suci, menghalangi orang beribadah di Masjidil Haram, itu dosanya jauh lebih besar dibanding berperang pada bulan yang haram itu. Akbaru indallah, itu dosanya lebih besar di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah, ya, yang dimaksudkan dengan fitnah ini adalah menghalangi orang beriman, menyiksa orang yang beriman semata karena dia beriman. Jadi semata-mata karena seorang itu beriman lalu dia disiksa, itu namanya fitnah. Ai fitnatud din, ya, yaitu cobaan agama. Kata Allah, fitnah itu yaitu melakukan hal-hal seperti tadi, akbaru minal qatli, itu pahala, dosanya itu lebih besar, ya, dosanya lebih besar, ya, daripada pembunuhan. Jadi ibarat bahasa kita itu lebih kejam. Nah, ya, walaupun kemudian istilah ini digunakan dalam makna yang lebih luas. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kita bilang begitu. Yang kita maksudkan fitnah itu misalnya omongan yang tidak benar, ya. Ada misalnya kata ghibah, atau misalnya mengucapkan sesuatu yang tidak pernah orang lakukan. Wah, itu fitnah. Lalu dikutip ayat yang ada dalam Al-Quran, wal fitnatu akbaru minal qatli, dalam ayat yang lain asyaddu minal qatli, ya. Sebenarnya arti dari fitnah dalam ayat ini dan ayat yang satunya lagi itu adalah fitnah dalam arti yang khusus, yaitu memfitnah, menyiksa seseorang, ya, karena dia beriman kepada Allah, ya, membujuk-bujuknya supaya kufur, mengiming-iminginya, diiming-imingi, saya kasih kamu hadiah, yang penting kamu kufur kepada Allah. Kalaupun gak mau, saya siksa kamu, tapi kamu harus keluar dari agama Islam. Nah, itu fitnah yang luar biasa. Itu lebih berat, lebih kejam, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Wala yazalun, dan mereka senantiasa, ya, yaitu orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu dan juga sekarang ada juga yang seperti itu, yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum, sampai kalian murtad dari andinikum, dari agama kalian. In istata'u, ya, kalau mereka mampu melakukan itu. Wa ma yartadid, dan siapa saja yang murtad minkum, dari kalian, andinihi, dari agamanya, keluar dari Islam, fayamut, maka kemudian dia meninggal, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kufur kepada Allah, faulaika habitat a'maluhum, mereka itu adalah orang-orang yang rontok pahalanya, amal-amalnya itu gugur semuanya. Kenapa? Karena dia kufur dan murtad dari Islam. Jadi semua amal yang telah dia tabung itu habis semuanya, fid dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah ashabun nar, yaitu para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Saudara-saudara, ada beberapa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, yas'alunaka, ya, yas'alunaka ini bentuk pertanyaan, ya, dari orang-orang yang dulu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alunaka ada beberapa belas dalam Al-Quran. Kalau tidak salah ada 13, ya, di dalam Al-Quran, yang merupakan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hal yang Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan, ya, ketika beliau memuji para sahabat Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat Rasul itu orang-orang cerdas. Ukuran kecerdasannya adalah mereka selalu bertanya apa yang membawa kemanfaatan bagi dunia dan akhirat mereka. Jadi kalau kita lihat, memang pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat itu tidak ada pertanyaan yang iseng-iseng, tidak ada pertanyaan
yang memojokkan, tapi pertanyaan mau tahu sesuatu yang memang bermanfaat. Ya. Nah, ini kata para ulama adalah juga satu pendidikan bagi kita, bahwa dalam interaksi kita dengan orang lain, termasuk ketika kita berguru, ya, kita ngaji, termasuk sama orang tua, kalau nanya itu nanya hal yang bermanfaat. Ya. Kalau kita sedang berdebat, nanya juga pertanyaan yang mendekatkan kepada kebenaran. Jadi su'ala istirsyadin walaisa su'ala ta'jizin kalau kata ulama. Itu termasuk min adabil bahsi wal munazarah. Jadi kalau kita lihat debat di TV itu kan kadang-kadang yang kita saksikan bukan mencari kebenaran, tapi bagaimana supaya lawan berdebatnya itu kalah. Bagaimana supaya lawan berdebatnya itu kelihatan bodoh. Nah, kalau tuntunan Al-Quran bukan seperti itu. Maka kata Sidina Abdullah bin Abbas, ma sa'alur rasul illa ma yanfa'uhum. Mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu, kecuali yang membawa kemanfaatan, termasuk dalam ayat ini. Ayat yang lain juga sama, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang hukum darah haid itu, karena ada konsekuensinya terkait dengan pelaksanaan ibadah. Ya. Kesucian najis itu ada kaitannya tentang bagaimana kita bisa bersuci, terutama kaum perempuan. Jadi semua yang ditanyakan oleh sahabat, yang direkam oleh Al-Quran, ini sekaligus selain merupakan catatan, ya, tentang yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, ini juga merupakan petunjuk, bimbingan kepada kita bagaimana berinteraksi dalam kehidupan. Jadi bertanya itu bagus, tapi pastikan itu sesuatu yang yamfa'ukum, yang ada manfaatnya untuk Anda. Itu yang pertama yang kita ambil. Yang kedua, dari kata yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Yas'alunaka, ya. Yas'alunaka itu kalau dalam bahasa Arab bentuknya fi'il mudhari, menunjukkan sedang. Padahal ini sudah ditanyakan. Harusnya redaksinya itu bunyinya sa'alunaka, sa'aluka, sa'aluka 'anil syahril haram. Tapi Allah menggunakan yas'alunaka. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, tapi Allah gunakan redaksi kata yang menunjukkan itu masih terjadi, sedang berlangsung. Apa faidahnya? Nah, saudara-saudara, bukan hanya dalam ayat ini Allah menggunakan kata kerja yang artinya sedang untuk sesuatu yang sudah. Bahkan dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, Allah juga menggunakan bentuk kata kerja sedang berlangsung padahal sudah terjadi. Contohnya ya banyak, ya. Misalnya apa contohnya? Termasuk contohnya yang lain adalah awal suratul Baqarah. Coba ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun itu sedang. Padahal tentu orang bertakwa itu sebelumnya harus beriman. Mestinya kan alladzina amanu, yang sudah beriman. Kok Allah gunakan kata sedang berlangsung? Padahal imannya itu sudah terwujud sekian waktu. Demikian juga wa yuqimunas shalah, yang sedang menunaikan sholat. Padahal namanya takwa itu buah dari sholat. Artinya apa? Sholatnya duluan. Betul ya Pak ya? Kan orang sholat dulu, sholat, baru kemudian ujungnya, buahnya dapat ketakwaan. Tapi dalam ayat awal suratul Baqarah dan banyak ayat-ayat yang lain, pekerjaan-pekerjaan baik, amal-amal soleh itu Allah sebutkan dalam bentuk fi'il mudhari, sedang berlangsung, padahal sudah dikerjakan. Apa artinya? Artinya pertama kata ulama, istihdharus surah. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita bisa menghadirkan gambaran orang yang sedang melakukan.
Jadi sudah sholat dengan sedang sembahyang. Nah, misalnya Tuan Guru Dr. Profesor Abdul Fattah sudah sholat, ya itu berita saja. Tapi kalau saya melihat Profesor Abdul Fattah sedang sholat, tergambar pada pikiran kita rukuknya, sujudnya, tahiyatnya. Itu namanya istihdharus surah. Jadi digunakan kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung supaya amal soleh itu hadir nyata di dalam pikiran kita. Oh, dia sudah berinfak. Itu beda dengan itu sedang memberikan zakat. Dia sedang berzakat sekarang. Kalau dia sudah berzakat itu cuma berita saja. Oh iya, dia sudah berzakat. Tapi kalau Ustadz misalnya Haji Ilham yang di Islamic Center sedang mengeluarkan zakatnya, maka tergambar dia lagi keluarin uang dari kantongnya, dia kasih kepada mustahik, ya. Lalu diterima oleh mustahik, terasa bagaimana amal itu hidup dalam pikiran kita. Apa artinya, saudara-saudara? Allah ingin supaya setiap amal-amal yang diajarkan kepada kita itu tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi juga menjadi penghayatan, tetap hidup, ya, menjadi hidup dalam pikiran kita, terasa gambarannya sehingga selalu menyatu dengan kita. Itu yang kedua yang bisa kita ambil dari bentukan fi'il mudhari dalam banyak sekali amal-amal soleh. Yunfiquna amwalahum, ya, fis sarra wad dharra, itu orang bertakwa. Yu'minuna bil ghaib, yuqimunas shalah, yu'tunaz zakah, selalu pakai sedang. Padahal amal-amalnya sudah dikerjakan. Untuk apa? Supaya gambarannya tetap hidup. Yang kedua, katanya ulama, kenapa pakai fi'il mudhari? Yufidut tajaddud. Untuk mengingatkan kita bahwa kalau mau jadi ahli sholat, tidak cukup hanya sekali sholatnya, tapi harus tetap. Kalau mau jadi ahli zakat, ahli sedekah, itu tidak cukup hanya sekali memberi, tapi cinta memberi. Nah, itu baru jadi ahli sedekah namanya. Orang rajin sedekah. Sama seperti ahlul Quran, itu tidak cukup hanya sekali seminggu baca Al-Quran. Ahlul Quran itu setiap saat. Jadi Allah menggunakan bentuk fi'il mudhari. Pertama, istihdharus surah, supaya hidup dalam pikiran kita, terasa amal itu bersama kita. Dan yang kedua, untuk mengingatkan kita bahwa amal-amal soleh itu tidak cukup hanya sekali kita laksanakan, tetapi harus menjadi kebiasaan, kita tradisikan, ya, sehingga kita mendapatkan berkah dan kemanfaatannya. Lalu yang ketiga, nah ini penting, ya. Dulu sebelum datang Islam, ya, merupakan sesuatu yang diterima dan diamalkan oleh orang jahiliyah adalah bahwa mereka walaupun ada terjadi permusuhan yang sebesar apapun, tapi dalam bulan-bulan al-Ashurul Haram mereka meletakkan senjata. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, jadi orang Arab yang suka perang zaman jahiliyah itu, pada 4 bulan itu dia melepas senjata. Jadi istilahnya itu bulan yang aib untuk berperang. Itu tradisinya orang jahiliyah. Ketika datang Rasulullah SAW, apa yang merupakan tradisi untuk berdamai pada bulan-bulan yang 4 itu ditegaskan lagi oleh Islam. Diakui bahwa memang tidak boleh. Nah, apa maknanya kata para ulama? Maknanya adalah bahwa Islam itu tidak anti dengan tradisi-tradisi yang baik. Jadi kalau kita sebagai orang Sasak misalnya, ada tradisi-tradisi, adat, kebiasaan dan budaya kita yang baik-baik, ya. Saya pernah contohkan itu misalnya di daerah Lombok Timur ada nama tradisi ngejot, ya. Ngejot itu apa namanya tuh? Buat makanan, lalu kumpulkan makanan, ratusan orang, ribuan orang, lalu kemudian dimakan dan dibagi, gitu. Itu tradisi di adat Sasak.
Boleh enggak kita laksanakan? Ya, sebagai umat Islam boleh. Kenapa? Karena itu baik. Di situ ada makna bergotong royong, ada makna ta'awun alal birri wat taqwa, ada makna it'amut ta'am, memberikan makanan orang yang membutuhkan. Itu semua nilai Islam. Jadi kalau ada adat, jangan serta-merta ditolak, dan juga tidak usah serta-merta diterima. Maka letakkanlah adat itu dalam kerangka bagaimana tuntunan Islam. Kalau dia baik, diterima dan bahkan diperkuat. Ya, kalau dia tidak baik, maka disesuaikan. Contohnya di Wali Songo dulu ya, wayang yang mengandung makna-makna yang bertentangan dengan akidah, itu wayangnya tetap, tapi dimuatkan dengan makna kalimatut tauhid. Nah, jadi ini sama juga. Tradisi orang Arab dulu, mereka berdamai pada 4 bulan yang haram, itu diakui oleh Islam, ya. Diakui oleh Islam. Jadi adat-adat yang baik itu diakui oleh Islam. Nah, kemudian terjadilah satu peristiwa. Nabi mengirim beberapa sahabatnya, lalu berjumpa dengan orang Quraisy. Terjadilah bentrokan, lalu meninggallah orang Quraisy, terbunuh oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi ketika bertemu dan konflik itu mengira ya, bahwa malam itu adalah malam Jumadil Akhir yang terakhir. Padahal ternyata itu malam pertama dari bulan Rajab. Ya, kalau bulan Rajab sudah tidak boleh berperang. Tapi sahabat Nabi ya namanya salah hitung ya, zaman dulu. Ya, jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja banyak salah hitung kita. Jadi zaman dulu itu mereka mengira bahwa malam itu masih Jumadil Akhir. Ternyata sudah tanggal 1 bulan Rajab. Terbunuhlah orang Quraisy. Ini 2-3 bulan sebelum perang Badar ya. Sampailah berita itu kepada orang-orang yang ada di Mekah. Maka mereka kemudian mengirimkan, menyebarkan berita kepada semua orang Arab bahwa oh inilah tanda bahwa Muhammad itu tidak menghormati tradisi kita sebagai orang Arab. Buktinya apa? Sekarang sudah bulan Rajab tapi dia masih membolehkan peperangan. Ada pengikutnya yang membunuh orang Quraisy. Gitu kira-kira. Wah rame ya. Wah ributlah di semenanjung Arab. Dari mulut ke mulut, wah ternyata Muhammad ini dia tidak menghormati adat, wah segala macam. Nah turunlah ayat ini sebagai penegasan. Apa inti daripada ayat ini? Nah, ayat ini menyampaikan bahwa berperang pada bulan haram itu memang dosa besar. Dan itu juga diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kata Allah, menghalangi orang beriman, ya, menyiksa orang yang semata karena mengucap 2 kalimat syahadat, lalu mengusir orang dari rumahnya, merampas hartanya, ya, menyiksa badannya, bahkan membunuh semata karena orang itu beriman, itu jauh lebih besar dosanya daripada berperang di bulan haram. Nah, jadi di sini kalau kata para ulama, inilah sidqul Islam. Jadi Islam itu tidak menyembunyikan kebenaran. Iya betul ya, bahwa berperang pada bulan haram itu memang tidak boleh. Dan ada sahabat Nabi yang keliru ya. Memang keliru. Nanti urusannya sama Nabi, nanti dia tobat. Memang keliru. Ya, memang keliru. Itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW dan pengikutnya itu jauh lebih kejam, jauh lebih mengerikan, jauh lebih besar mudaratnya dibanding perang dalam bulan Muharram. Jadi inilah sidqul Islam. Oke, benar yang Anda katakan, tetapi Anda juga harus ingat bahwa ada hal yang lebih mendasar yang dilanggar oleh orang Quraisy selama ini. Apa itu? Hak untuk hidup ya. Jadi hak-hak umat Islam untuk hidup tenang damai itu dirampas oleh mereka. Jadi hak-hak kemanusiaan itu dirampas, dirampok.
Maka di sini dijelaskan bahwa hak-hak kemanusiaan itu untuk bisa menjalankan ajaran agama dengan baik, tidak ada penindasan, tidak ada penistaan, itu jauh lebih penting dibanding masalah berperang pada bulan haram. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Islam kita alhamdulillah tidak menyembunyikan kebenaran. Bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk meletakkan segala sesuatu secara proporsional. Kalau memang baik dikatakan baik, ya, tetapi kemudian diberitahu mana yang lebih penting, mana yang lebih berharga untuk kehidupan. Istilahnya, orang-orang Quraisy, kok Anda mempermasalahkan satu peristiwa, ya, perang pada bulan Muharram, pada bulan haram, sedangkan ini hal-hal yang lebih besar yang menyangkut nyawa, kehormatan, harta, kok Anda diamkan? Anda anggap ini biasa, mengusir orang dari tanah tempat kelahirannya semata karena dia beriman, merampas hak kehidupannya, merampas hartanya, mengancam dengan segala macam ancaman. Nah, itulah Islam. Indahnya Islam itu, jamalul Islam, sidqul Islam, dia menjelaskan segala sesuatu apa adanya. Lalu yang berikutnya bisa kita ambil, nah di sini ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi yang namanya isu pemurtadan itu isu yang benar terjadi. Ada dalam ayat ini. Memang ada sekelompok orang yang memang keinginannya melihat umat Islam itu keluar dari agamanya, itu ada. Jadi kalau ada orang mengatakan kita harus toleran, bentuk dari toleransi itu adalah kita jangan terpengaruh dengan isu-isu pemurtadan. Nah, saya katakan bahwa tidak ada hubungannya antara toleransi dengan isu pemurtadan. Kita wajib toleran, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata. Kalau ada misalnya upaya-upaya untuk memurtadkan umat Islam, lalu kita diam saja, kita nggak peduli, tidak boleh. Ada orang mengatakan itu tidak benar, hanya isu. Enggak. Di sini ada dalam Al-Baqarah 217 ini, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Selalu ada pihak yang berupaya untuk menggoda, mengganggu, mengiming-imingi, bahkan juga mengancam kadang-kadang ya umat Islam supaya keluar dari agamanya. Nah, karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagaimana ya, dalam kehidupan kita jaga rumah kita bikinin pagar. Begitu kan Bapak-bapak ya? Kita punya rumah, kita bikinin pagar. Supaya apa? Jangan ada pencuri naik. Bikin jendela, ada pintu ada kuncinya. Di kamar kita punya lemari itu ada lacinya, ada kuncinya untuk melindungi sesuatu yang kita anggap berharga. Itu materi Bapak-bapak. Untuk menjaga uang kita bikin kunci-kunci. Untuk menjaga rumah kita tegakkan pagar-pagar. Apalagi menjaga iman dan Islam kita. Paham ya saudara-saudara ya? Jangan sampai pagar rumahnya bagus, tapi dia tidak peduli untuk menjaga akidahnya. Dia jaga anak cucunya. Dia bikinkan tempat kamar yang bagus untuk anaknya. Ya, supaya anaknya tidak celaka oleh hewan buas, ya, supaya badan anaknya selamat, bisa tidur nyenyak. Tapi dia lupa, dia abai untuk menjaga akidah anaknya. Sembarangan dia bilang. Ya Bapak-bapak ya, itulah gambarannya. Kalau kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, yang akan pisah dari kita, yang tidak akan kita bawa ke dalam kubur kita, itu kita masih jaga. Karena memang Allah minta kita jaga, Rasulnya juga minta kita jaga. Apalagi terhadap sesuatu yang menjadi teman kita di akhirat, yang menjadi penjaga kita,
pelindung kita dari alam barzah sampai padang mahsyar nanti. Akidah, iman dan Islam, jaga sekuat-kuatnya. Kalau menjaga materi, kita keluar tenaga sekian, maka menjaga iman Islam itu harus lebih dari itu. Ya. Bentuknya bagaimana? Ya dengan terus memperkokoh iman Islam kita, ya. Lalu menyuburkannya dengan amal-amal soleh, lalu menjauhkan diri dari amal-amal yang bisa merusak iman Islam itu untuk kita dan untuk keluarga kita. Ya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Hal yang berikutnya yang perlu kita ingat, ya, bisa kita ambil dari ayat ini, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Saudara sekalian, ada ayat dalam Al-Quran, ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datang kepada mereka, ya, pada saat mereka membawa amal-amal yang banyak sekali, lalu amal yang besar seperti gunung itu tiba-tiba hancur lebur, tidak tersisa. Kata para ulama, sebagian ahli tafsir, ini menyangkut amal-amal yang dibawa oleh orang-orang yang tidak mau beriman. Maka di akhirat nanti amal-amal itu akan hancur lebur. Artinya apa? Asas daripada amal kita itu iman dan Islam. Kalau asasnya tidak ada, maka semuanya akan rontok. Itu yang disampaikan oleh ayat ini. Karena itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jaga iman dan Islam. Nah, jangan sampai murtad, ya. Murtad itu berat sekali, ya. Sebagian besar ulama mengatakan murtad itu hukumannya adalah dibunuh, ya. Sebagian ulama lagi yang lain mengatakan murtad, kalau sekedar murtad itu tidak dibunuh, tapi murtad yang al-mufariq lil jamaah, ya, dia keluar dari Islam lalu menyatakan permusuhannya kepada Islam. Jadi dia sudah keluar dari Islam, lalu kemana-mana dia cerita, kemana-mana dia memprovokasi, saya ini sudah bukan Islam lagi, Islam itu jelek, Islam itu begini, Islam itu begitu, umat Islam itu Muhammad itu begini, Quran itu bohong, segala macam, terus dia kemana-mana. Itu namanya at-tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah. Tidak sekadar dia keluar dari agama Islam, tapi juga dia aktif memprovokasi untuk membangun permusuhan terhadap Islam. Untuk yang pertama, ya, sebagian ulama mengatakan kalau dia sekedar murtad dalam arti ya sudah dia keluar dari Islam lalu tidak ribut-ribut, tidak segala macam, yaitu pilihan pribadi. Maka kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah lagi. Kan hidayah dari Allah, ya, hidayah dari Allah. Ya sudah, itu pilihan pribadi. Tetapi kalau keluar dari Islam lalu terus-menerus membangun narasi kebencian terhadap Islam, kalau kita di Indonesia, ya kita adukan ke polisi, ya, karena ada delik-delik tentang penghinaan agama, itu nggak boleh, ya. Jadi apapun, ya, yang namanya ar-riddah atau murtad itu akan merontokkan, ya, semua amal-amal baik yang sudah dilakukan. Bahkan kalau mazhab Maliki itu amalnya yang sudah dia lakukan jadi batal. Misalnya dia sudah naik haji, dia Islam nih, naik haji, lalu kemudian dia murtad, lalu dia masuk Islam lagi. Kalau mazhab Maliki itu dia harus ulangi hajinya. Nah, kenapa? Karena sudah gugur semuanya. Walaupun kalau mazhab Syafi'i itu kalau dia kembali ke dalam Islam, ya, maka dia tidak wajib lagi, ya. Karena dia kembali sebelum meninggal, itu jadi tetap dia Islam sehingga dia tidak perlu menunaikan kembali ibadah hajinya. Kalau sebagian mazhab yang lain ulangi lagi, itu saking beratnya. Semoga Allah jaga kita semua, ya, bapak-bapak, saudara-saudara, menjaga iman dan Islam, dan yang paling penting mengisi, ya, iman Islam kita itu dengan hal-hal yang baik yang mencerminkan, ya, tuntunan Allah dan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya mujibas sa'ilin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
kafaratul majlis. Kita baca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna